emas, kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas, kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Teman-teman, sebelum ibadah, jangan lupa mandi dan sikat gigi dulu ya. Teman-teman, pakai baju yang rapi ya. Sebelum ibadah, kami persiapkan hati dan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah, kita tidak boleh bermain handphone dan harus duduk rapi. Teman-teman, kalau ibadah jangan main ya. Waktu ibadah, cari tempat yang tenang ya. Teman-teman, saat ibadah, jangan malas-malasan dan tidur-tiduran. Waktu pujian, kita juga bernyanyi ya. Teman-teman, mari kita dengan baik ya. Teman-teman, kalau beribadah dari awal sampai akhir ya, jangan di skip-skip. Selamat pagi, selamat datang di kebaktian online Sekolah Minggu Kak Imtong. Meskipun kalian datangnya di kebaktian online, tapi kalian tetap diundang, diharapkan, ditunggu-tunggu untuk datang kebaktian Sekolah Minggu di gereja Kak Imtong. Gak usah tunggu ya, yuk kita sama-sama mau berdoa di awal kebaktian kita hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kembali kami boleh memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh bersungguh-sungguh di dalam menyanyi, bersungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman, sehingga ibadah kami hari ini boleh berkenan di hati Tuhan. Berkati kebaktian kami, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah gagal. Allah yang kalau janji sesuatu pasti ditepati. Allah yang kalau merencanakan sesuatu pasti terlaksana. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Allah tak pernah gagal. Pakai gerakan ya, ikutin Losur. Segala sesuatu dapat dibuat Allah, Allah tak pernahlah gagal. Dia dapat selamatkan, pelihara, sucikan, Allah tak pernahlah gagal. Dialah Alfa dan Omega, permulaan dan akhir. Dialah yang terindah dari semua. Segala sesuatu dapat dibuat Allah, Allah tak pernahlah gagal lagi. Segala sesuatu dapat dibuat Allah, Allah tak pernahlah gagal. Dia dapat selamatkan, pelihara, sucikan, Allah tak
pernahlah gagal. Dialah Alfa dan Omega, permulaan dan akhir. Dialah yang terindah dari semua. Segala sesuatu dapat dibuat Allah. Allah tak pernahlah gagal. Allah kita tidak pernah gagal. Rencana keselamatannya sudah direncanakan jauh sebelum Yesus diutus untuk ke dunia. Allah kita bisa melakukan segala sesuatu. Gak ada yang mustahil buat Allah kita. Kadang-kadang yang dilakukan Allah yang gak pernah tuh dilihat sama mata kita. Gak pernah juga didengar sama telinga kita. Atau dipikirin di dalam hati juga gak pernah. Tapi Allah sanggup melakukannya. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Lagi apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya, Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Omong-omong, ini udah masuk bulan Desember. Wah, bulan Desember berarti sudah dekat dengan waktunya kita merayakan kelahiran Yesus. Kita mau nyanyikan lagu Natal yuk. Kita nyanyiin dari pulau dan benua, di mana-mana terdengar pujian buat Tuhan kita. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua,
in excelsis Deo Gloria, in excelsis Deo. Ya, segala kemuliaan buat Allah. Natal itu artinya apa ya? Apakah Natal ada artinya jika cuman perayaan kelahiran seseorang aja? Tentu tidak. Natal ada artinya jika Yesus lahir dalam hatimu. Baru Natal itu ada artinya. Yuk kita bawa persembahan kita pada Tuhan seperti orang Majus yang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Biarlah semua persembahan kita itu boleh diperkenan oleh Tuhan. Kita nyanyikan Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas, kemenyan, dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas, kemenyan, dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Tuhan, kami membawa persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan berkenan kepada persembahan kami. Tuhan, tolong kami supaya di luar dari barang, uang yang kami persembahkan, kami mau mempersembahkan hidup kami untuk melayani Tuhan. Berkati kami Tuhan, pimpin hidup kami, supaya kami boleh berkenan di hati Tuhan dan Engkau sungguh lahir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan cerita. Biarlah kiranya Tuhan berbicara kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi di Semala Secuncun di Sekolah Minggu Online Kak Imtong. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, mari adik-adik kita minta pimpinan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk satu kesempatan kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebentar firman Tuhan akan diceritakan ya Tuhan. Tuhan tolong kiranya pimpin hamba-Mu yang akan bercerita. Juga Tuhan tolong kiranya pimpin setiap anak-anak-Mu yang akan mendengar. Supaya cerita hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini gak kerasa banget ya kita udah masuk ke minggu awal bulan Desember. Biasanya kalau bulan Desember adik-adik tahu gak sih kita mau merayakan apa?
pastinya adik-adik tahu dong kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang biasa kita peringati sebagai hari Natal. Nah, adik-adik, minggu lalu kita udah denger nih cerita tentang Rasul Paulus. Hari ini kita tunda dulu ya kelanjutan cerita tentang Rasul Paulus karena hari ini kita bakal kembali kepada suatu kejadian yang terjadi bertahun-tahun sebelum kejadian Rasul Paulus mulai memberitakan Injil adik-adik ya. Nah, ceritanya pada zaman pemerintahan Raja Herodes di tanah Yudea hiduplah seorang imam yang bernama Bapak Zakaria adik-adik ya. Adik-adik tahu nggak sih apa pekerjaan seorang imam itu? Pekerjaan seorang imam adalah orang yang dikhususkan untuk memimpin kegiatan keagamaan dan juga untuk berdoa kepada Tuhan di masa itu adik-adik ya. Nah, Imam Zakaria ini memiliki seorang istri yang bernama Elizabeth. Dia juga adalah seorang yang lahir dari keturunan Harun adik-adik. Adik-adik harus tahu bahwa pada masa itu semua imam yang ada pada masa itu adalah orang-orang yang lahir di dalam garis keturunan Harun juga adik-adik ya. Nah, Zakaria dan Elizabeth adalah orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Mereka hidup benar di hadapan Tuhan dan mereka dicatat hidup tanpa cacat adik-adik ya, di Alkitab dicatat begitu. Namun sayang banget adik-adik karena sampai masa tuanya mereka belum memiliki seorang anak adik-adik ya. Mungkin bagi kita gak punya anak mah biasa ya adik-adik ya. Tapi pada masa itu pasangan suami istri yang tidak memiliki seorang anak seringkali dianggap sebagai sebuah hukuman atau kutukan dari Tuhan. Dan hal itu merupakan sesuatu yang cukup memalukan adik-adik bagi orang-orang di zaman itu. Nah, sudah sejak lama Elizabeth dan Zakaria senantiasa berdoa kepada Tuhan adik-adik supaya mereka memperoleh seorang anak. Nah, mereka begitu merindukan kehadiran seorang anak di dalam keluarga mereka. Tetapi bertahun-tahun berlalu, tetapi Tuhan sepertinya belum mengabulkan doa mereka. Sampai akhirnya mereka menjadi tua adik-adik. Ternyata Tuhan belum memberikan seorang anak seperti yang mereka doakan. Waktu itu sudah mereka menjadi tua, kelihatannya udah gak mungkin lagi adik-adik ya bagi Zakaria dan Elizabeth untuk memiliki seorang anak. Suatu ketika tibalah giliran rombongannya Zakaria untuk bertugas adik-adik untuk melakukan tugas keagamaan di Bait Suci. Lalu diundi siapa yang akan melakukan tugas itu dari rombongan itu dan ternyata ketika diundi Zakaria lah yang terpilih adik-adik untuk masuk ke dalam Bait Suci untuk berdoa dan membakar ukupan. Nah, sementara ketika Zakaria masuk, seluruh jemaat itu akan berkumpul dan beribadah di pelataran Bait Suci. Nah, Zakaria masuk ke dalam lalu Zakaria melakukan tugasnya untuk membakar ukupan di dalam Bait Suci itu adik-adik. Nah, ketika Zakaria sedang melakukan tugasnya di tengah suasana ruangan yang remang-remang ya adik-adik ya, agak gelap-gelap diterangi cahaya lilin, tiba-tiba Zakaria melihat seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan tempat dia lagi membakar itu. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat. Adik-adik bisa bayangin ya, di ruangan yang tertutup itu tiba-tiba datang seorang malaikat adik-adik ya. Seketika muncul di hadapan Zakaria dan Alkitab mencatat betapa Zakaria menjadi ketakutan sekaligus kaget adik-adik ya. Nah, Zakaria belum pernah melihat pengalaman seperti itu adik-adik ya. Bahkan orang-orang di zamannya Zakaria juga belum pernah melihat apa yang seperti itu adik-adik. Belum pernah melihat ada malaikat muncul. Karena sudah sekitar 400 tahun adik-adik ya. Di mana Tuhan itu diam kepada umat Israel. Tuhan gak pernah mengirimkan lagi seorang nabi. Tuhan gak pernah mengirimkan malaikat. Tuhan tidak pernah mengirimkan sebuah penglihatan kepada orang-orang Israel di zaman itu. Tuhan diam adik-adik selama 400 tahun itu. Nah, tiba-tiba malaikat itu hadir. Zakaria begitu kaget adik-adik ya. Zakaria cuma pernah mendengar bahwa dulu orang-orang dulu pernah kedatangan malaikat. Dulu orang-orang pernah mendapat firman Tuhan secara langsung. Semua itu cuma mereka dengar dari cerita turun-temurun adik-adik dari leluhur mereka. Nah, hari ini tapi Zakaria mengalami seorang malaikat tepat berdiri di hadapannya dan dia berkata kepada Zakaria yang sedang ketakutan, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu
dan haruslah engkau menamai dia Yohanes, kata malaikat itu gitu adik-adik ya. Lalu kata malaikat itu gini, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran anak itu. Sebab dia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Terus kata malaikat itu, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Luar biasa ya adik-adik ya. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian mempersiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Nah kata malaikat itu gitu. Tetapi Zakaria merasa kurang percaya adik-adik apa yang dikatakan malaikat itu. Karena Zakaria merasa bahwa ini aneh. Kalau ini jawaban doa saya, kenapa dikasihnya pas saya udah tua? Saya bakal dikasih anak, gak mungkin, saya udah terlalu tua. Istri saya pun sudah terlalu tua. Sekarang rasanya sudah terlambat. Karena Zakaria dan Elizabeth sudah terlalu tua untuk bisa memiliki seorang anak adik-adik ya. Orang normal di masa tua biasanya tidak bisa memiliki anak lagi adik-adik ya. Tetapi malaikat itu berkata, kamu akan memiliki anak, dan ini aneh ya adik-adik ya. Zakaria hatinya ragu adik-adik pada saat itu. Sehingga Zakaria berkata kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku dan Elizabeth istriku sudah tua, sudah lanjut usia, katanya gitu. Lalu malaikat itu menjawab, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepada kamu, kata malaikat itu gitu ya. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua itu terjadi, kata malaikat itu gitu adik-adik ya. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Kata malaikat itu pasti terjadi, karena kamu gak percaya kamu akan jadi bisu, kamu tidak akan bisa berbicara sampai pada waktunya nanti itu terjadi, katanya gitu. Nah sementara itu orang-orang banyak menunggu Zakaria di luar. Mereka tuh jadi heran adik-adik ya. Biasanya kalau imam-imam membakar ukupan, ya membakar ukupan udah beres keluar, gak lama. Tapi ternyata kenapa Zakaria ini begitu lama? Sementara Zakaria sedang berbicara dengan malaikat, orang-orang itu tuh menjadi heran. Ih ada apa ya? Jangan-jangan ada sesuatu di dalam, katanya gitu ya. Nah ketika Zakaria keluar, ia betul-betul tidak dapat berbicara kepada mereka. Sehingga mereka mengerti adik-adik ya, orang-orang yang ada di luar itu mengerti bahwa Zakaria telah melihat sebuah penglihatan di dalam bait suci itu. Nah lalu Zakaria mencoba menjelaskan apa yang dialaminya di dalam bait suci itu dengan bahasa isyarat. Karena Zakaria sudah bisu saat itu, dia tidak bisa mengatakan apa-apa adik-adik. Beberapa lama kemudian, beberapa waktu berlalu dan apa yang dikatakan malaikat Gabriel itu ternyata betul-betul terjadi adik-adik. Di usia tuanya, Elizabeth istrinya Zakaria betul-betul mengandung, betul-betul hamil adik-adik di masa tuanya. Dan selama 5 bulan itu Elizabeth gak menampakkan diri kepada siapapun. Nah lalu Elizabeth berkata adik-adik ya, di dalam hatinya dia berkata, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, katanya. Dan sekarang Tuhan berkenan untuk menghapuskan aibku di hadapan semua orang. Rasa malunya Elizabeth itu udah dihapus karena dia yang dulu tertekan gak punya anak, kali ini dia sudah hamil, dia akan memiliki seorang anak sesuai yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Nah adik-adik, di dalam cerita hari ini kita bisa lihat ya, gimana sih Alkitab mencatat Zakaria dan istrinya itu hidup sebagai orang-orang yang hidup benar dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kalau Zakaria hidup benar, pertanyaannya kenapa sih Tuhan tidak mengabulkan permohonan Zakaria dan Elizabeth sampai pada masa tua mereka? Nah, bukankah firman Tuhan di dalam Alkitab kita bisa lihat bahwa Tuhan berkata bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Elisabet dan Zakaria adalah orang benar dan mereka berdoa. Tapi kenapa sampai masa tuanya dia belum mendapatkan doanya adik-adik? Tuhan gak segera mengabulkan permohonan Elisabet dan Zakaria karena bagi Tuhan belum tiba saatnya untuk mengabulkan permohonan kedua orang itu adik-adik ya. Tuhan belum mengabulkan permohonan Zakaria dan Elisabet karena Tuhan menunggu saat yang tepat adik-adik ya, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, Tuhan punya sebuah rencana yang jauh lebih besar dari apa yang Zakaria dan Elisabet bisa pikirkan adik-adik. Tuhan mau membawa Zakaria dan Elisabet untuk menjadi bagian di dalam sebuah rencana keselamatan manusia. Sebuah rencana yang besar dari Tuhan adik-adik. Di mana anak yang akan lahir dari Elisabet nantinya akan menjadi orang yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Nah, artinya apa? Artinya orang inilah, anak inilah yang akan mengabarkan dan membuat orang-orang Israel tahu bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus Sang Juru Selamat akan lahir, akan datang adik-adik. Orang inilah yang nantinya kita akan kenal sebagai Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita juga mungkin sering berdoa kepada Tuhan. Mungkin bukan sering, tapi setiap hari kita berdoa ya. Tapi seringkali juga Tuhan sepertinya diam adik-adik ya. Kita nggak ngelihat suatu tanda, kita nggak ngelihat suatu jawaban langsung atas doa-doa kita. Kalau gitu adik-adik ya, kita bisa kembali mengingat kisah ini. Kita bisa melihat dan belajar dari kisah Zakaria dan Elisabet. Kenapa sih mereka nggak mendapat jawaban doa ya sampai lama? Mereka harus menunggu bertahun-tahun sampai Tuhan memberikan jawaban atas doa mereka. Nah, kenapa sih kayak gitu? Jadi kita mau belajar ya di dalam firman Tuhan, di dalam Yakobus 4 ayat 3 dikatakan kayak gini. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita bisa minta sesuatu yang salah adik-adik ya, kita bisa salah berdoa sehingga Tuhan tidak mengabulkan. Tapi apa yang didoakan oleh Elisabet dan Zakaria itu tidak salah adik-adik ya. Mereka bukan salah berdoa tetapi karena waktunya belum tepat bagi Tuhan. Nah mereka akhirnya dikabulkan. Tetapi ketika kita berdoa kita juga bisa berdoa dengan salah. Firman Tuhan berkata kita bisa berdoa dan tidak menerima apa-apa karena kita salah berdoa. Karena apa yang mau kita minta itu mau kita habiskan untuk diri kita sendiri. Nah kadang-kadang kita juga harus mulai memeriksa adik-adik ya. Apakah hal-hal yang kita doakan itu sesuai dengan yang Tuhan inginkan? Kita mungkin sering berdoa meminta banyak hal yang kita mau. Yang sebetulnya nggak betul-betul kita perlukan adik-adik. Misalnya kita mau minta mainan baru, kita mau handphone baru, dan mungkin yang lain-lain. Tetapi seringkali apa yang kita minta itu bukanlah sesuatu hal yang betul-betul kita perlukan adik-adik. Dan akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan itu. Kita mau belajar ya dari firman Tuhan yang ditulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Dikatakan kayak gini adik-adik. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, menurut kehendak Tuhan. Nah, Tuhan pasti mengabulkan ya, dikatakan dalam ayat itu, Tuhan pasti mengabulkan setiap permintaan kita jikalau kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan adik-adik. Pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa meminta sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan? Caranya adalah dengan kita memahami dan mengenal firman Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam ayat hafalan kita hari ini adik-adik. Ayat hafalannya diambil dari Yohanes 15 ayat 7. Nah ditulis di dalam ayat hafalan kita baca bareng-bareng. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita baca sekali lagi adik-adik. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah adik-adik, kata ayat itu ditulis bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan di dalam kita. Nah,
Semakin kita mengerti firman Tuhan, semakin kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah gitu adik-adik ya, cerita kita sampai di sini. Wow, kita sudah mendengarkan kisah tentang betapa hebatnya kuasa Tuhan yang gak mungkin jadi mungkin di tangan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan janjikan, pasti Tuhan genapi. Kita nyanyikan lagu Allah Sanggup. Refrennya aja kita nyanyikan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tenangkan hatimu, kita sama-sama terima doa berkat dari Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Biarlah Yesus benar-benar lahir di hati kita, sehingga Natal menjadi sesuatu yang berarti. Kita nyanyikan Natal di hatiku. Refrennya aja. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Biarlah Yesus sungguh-sungguh lahir dalam hatimu. Selamat menyambut Natal dan bertemu dengan kisah-kisah Natal berikutnya minggu depan. Bye, God bless you.